Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fadilatal mukarramin, wabil khusus di sini hadir pengurus Ikmas, Ikatan Mahasiswa Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo yang ada di Jember, yang tentunya terdiri dari berbagai kampus. Ada yang di UINKHAS, ada yang di UIJ, ada yang di UNED, dan beberapa kampus lainnya. Dan yang kami hormati juga ada mahasiswa S2 dari UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, para jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kegiatan rutin majelis ta'lim setiap malam Selasa ini mudah-mudahan istighosah permohonan kita kepada Allah semuanya dikabulkan. Yang hadir mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, hajatnya dikabulkan oleh Allah, dijauhi dari musibah, dari bala, dan anak keturunan kula kalian jenengan mudah-mudahan jadi anak yang soleh-solehah. Para hadirin yang dimuliakan Allah, karena malam ini kami kedatangan tamu dari Ikmas, maka materi ceramah atau materi pengajian malam ini saya akan menyampaikan tentang keteladanan murabbi ruhina, guru kami Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad Syamsul Arif. Para hadirin, Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad, beliau itu memiliki keistiqomahan. Salah satu amaliyah beliau yang pertama yaitu ahlul Quran. Jadi Kiai Fawaid ini, para hadirin, guru, murabbi, dan pengasuh pondok pesantren yang kemana-mana tidak lepas membawa Al-Quran. Bahkan 1 minggu khatam Al-Quran. Ada yang mengatakan 3 hari beliau sudah bisa khatam Al-Quran. Beliau tidak pernah lepas dari Al-Quran. Kirangan panjenengan niki nopo 1 bulan khatam Al-Quran? Tenan ta? Nggih, sinten sing 1 bulan khatam Al-Quran? Saulan 2 kali, alhamdulillah. Lainnya lintuni khatam Al-Quran nggih. Nggih lek khatam bareng-bareng, yang membaca sendiri. Nah, jadi kalau meniru Kiai Fawaid, maka panjenengan kali kula harus senang
qiraatil Qur'an. Para hadirin, ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, wa min a'zami ma yataqarrabu bihi al-'abdu ila Allah minan nawafili kathratu tilawatil Qur'an wa sima'ihi bitafakkurin wa tadabburin wa tafahhumin. Nah, ini perkataan dari Ibnu Rajab ya, dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam. Wa min a'dhami ma yataqarrabu bihi al-'abdu, di antara amalia sunnah yang paling agung untuk mendekatkan diri kepada Allah, kathratu tilawatil Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an. Jadi lek kula kali jenengan pingin dekat kepada Allah, maka kula kali jenengan iki kudu sering maos Al-Qur'an. Wasima'ihi. Nah, lek boten qiraatil Qur'an, lek boten maca, maka mendengarkan Al-Qur'an. Bitafakkurin, dengan berpikir, wa tadabbur, merenung, wa tafahhumin, dan memahami. Nah, inilah yang dilakukan oleh Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad setiap hari sampai beliau wafat, selalu qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an. Mugi-mugi ikhlas ini ya, ikhmas ini, mahasiswa-mahasiswa ini walaupun di kampus tidak lepas terus membaca Al-Qur'an. Yang kedua, fawaid itu istiqomah sholat jamaah. Nah, kirangan sinten sing istiqomah sholat jamaah niki? Mahasiswa ini sholat jamaah ya? Alhamdulillah katanya sholat jamaah. Jadi kalau mau niru fawaid, maka tidak pernah sholat tanpa sholat berjamaah. Dimanapun berada, beliau selalu menjaga sholat jamaah. Sebab apa? Ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati tafdalu salatal fardhi bisab'in wa 'ishrina darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibandingkan salat sendiri. Jadi lek salat piyambak itu dapat 1, tapi kalau salat jamaah dapat 27. Kirangan panjenengan niki napa istiqomah napa boten salat jamaah niki. Mungkin diberi hidayah oleh Allah untuk bisa istiqomah salat berjamaah. Nomor 3, nah, kiai niku tidak pernah mengeluh kondisi apapun yang dihadapi beliau. Apakah itu memimpin santri, memimpin masyarakat, memimpin organisasi, menghadapi negara, menghadapi berbagai problematika. Fawaid itu tidak pernah mengeluh. Rasa tawakalnya sangat tinggi.
sakit, beliau pernah sakit, tidak pernah mengeluh dengan sakit yang dialami, karena dalam batin beliau hidup itu adalah perjuangan. Sakit apapun yang beliau timpa, tetap beliau terus memimpin dan terus berjuang. Bahkan saya ini pernah ingat, beliau dalam posisi diinfus, datang ke pengajian akbar. Diinfus, ya napa panjenengan itu? Datang ke pengajian dalam kondisi beliau diinfus, tidak sehat sebenarnya karena sakit. Beliau menghadiri pengajian tersebut. Artinya apa? Beliau tidak pernah mengeluh terhadap takdir-takdir Allah yang telah menimpa kepada beliau. Niki kefawaid. Jadi kalau panjenengan niki lek niru kefawaid, nopo male cuma sakit kayak gigi, loro untu, ndak ngeluh ngoten pun bismillah pun bismillah. Lek niru kefawaid. Kadang-kadang lek loro untu iku melebihi mek loro liya. Saawak niku loro biasa iki. Nggih, lek kula niki sik sik mboten pangkat, lek loro niku dongo-dodo. Nah, tapi kiai mboten mengeluh. Jadi kalau orang sudah takarrub kepada Allah, sudah mendekatkan diri kepada Allah dan sudah dekat dirinya kepada Allah, beliau itu hidupnya tidak pernah mengeluh. Apapun problematika, masalah semua dihadapi oleh beliau. Yang keempat, kefawaid itu salamatus sadri, bersih hatinya. Jadi beliau itu Masya Allah ya, hatinya sangat bersih. Walaupun ada beberapa orang yang mencaci beliau, beliau selalu bilang begini, tidak apa-apa saya itu dicaci maki, tapi jangan Islam, tapi jangan pondok pesantren. Itu beliau tahu seperti itu. Jadi hatinya memang betul-betul bersih ya. Salamatus sadri. Nah, orang yang hatinya bersih itu kalau tidak dekat kepada Allah sulit. Salamatus sadri itu hatinya bersih, tidak kotor, tidak mau mendolimi orang, selalu mau membantu orang. Nah, pada biasanya kalau sudah hatinya bersih, memiliki makom di hadapan Allah. Termasuk itu makomnya adalah kasyaf. Artinya kasyaf niku semerep. Tahu. Dulu pernah ada mubes iksas di Jember, di pondoknya Kiai Nasihin di Jember. Saya kebetulan ketua panitianya. Beliau pidato, engkau tak dadi kiai, mun tak tahu kelakon tang santri. Saya tidak akan jadi kiai kalau tidak tahu kelakuannya santri saya. Jadi santri yang ratusan ribu dengan alumninya, niku kalau kiai sudah punya makom kasyaf, santrinya itu melakukan apa semerap. Bahkan kalau ke As'ad itu sampai nama orang tuanya, sampai kamu rumahnya di sini itu tahu. Niki lek pangkat kiai sing tenanan gini. Jadi semerep. Nah, kamu dari mana? Dari mana? Dari ini. Kamu yang dilakukan ini, dilakukan ini. Semerep. Karena hatinya sudah bersih. Jadi dibuka makam kasyaf oleh Allah itu.
Makanya kalau orang-orang yang sudah pangkat waliullah niku sakjane semerap apa yang akan terjadi begini. Misalnya ngeten. Dan itu terjadi juga kepada Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena al-ulama warathatul anbiya. Kadang-kadang oleh Allah juga diberi karamat. Kalau Rasul itu diberi mukjizat. Misalnya cucu Rasulullah yang namanya Sayyidina Husain, karena sekarang ini bulan Muharram gitu. Nah, terjadi peristiwa Karbala. Sayyidina Husain itu putra dari Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah. Siti Fatimah niku putri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku Rasulullah sudah dibisii, ya, sudah pun semerap kalau Sayyidina Husain itu nanti demi keadilan, demi kebenaran, Sayyidina Husain itu akan dibunuh, dipenggal, dan akan dipotong lehernya. Ya nopo jenengan lek pasan cucu nih pun dikei semerap cucu saya itu nanti akan begini ya nopo. Nah, tapi dunia ini bukan segala-galanya. Dunia ini hanya pelantara. Hakikat kehidupan itu nanti di akhirat. Makanya Rasulullah sudah tahu bahwa Sayyidina Husain itu akan terjadi yang namanya peristiwa Karbala, di mana Sayyidina Husain itu akan dipenggal. Nah, orang-orang yang hatinya bersih seperti Kefawaid itu tahu sudah kamu seperti ini. Makanya dulu waktu saya mohon izin musalla ini dijadikan masjid, beliau membawakan tanah. Ngale tanah nang iya dan langker wibawa kuyur hajo kebah pas sabak nang masjid tadi. Nah, alhamdulillah kula kali jenengan niki termasuk duduk di mana di sekitar masjid ini ada tanah yang pernah ditirakati oleh Kyai Syamsul Arifin, oleh Kyai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Yang kelima, Kiai Fawaid itu memiliki kepedulian sosial. Beliau pengasuh pondok, tapi beliau juga punya panti asuhan, ngasuh anak-anak yatim. Masya Allah, kepedulian sosial. Ngelek kula kali jenengan boten kuat untuk ngasuh anak yatim, yang penting bisa membantu anak yatim. Nggih sak kuwate. Nggih kuat nyumbang 10.000, kuat nyumbang 50.000, nggih 50.000. Artinya kalau kali jenengan punya kepedulian kepada anak yatim, atau yang disebut punya kepedulian sosial. Kemudian yang keenam, Kiai Fawaid itu dicintai masyarakat. Masya Allah, masyarakat itu sangat cinta kepada Kiai Fawaid. Dan saya lihat waktu beliau wafat itu bukan air mata manusia yang menangis, tapi langit pun menangis karena turun hujan rintik-rintik pada waktu itu. Masya Allah. Kepulangan waliullah, kepulangan kiai besar, kiai yang memiliki ciri-ciri seperti yang saya sampaikan tadi itu luar biasa. Dan waliullah itu sudah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi kalau ulama itu
Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang yang hanya takut kepada Allah itu adalah ulama. Pernah suatu waktu niki saya ceritakan sedikit. Saya itu pernah dulu diajak untuk membela Gus Dur. Waktu demo pertama kula boten tuki karena almarhum Abah Haji Mokhtar Sanudin itu wafat. Jadi kula tidak ke Jakarta. Ditelepon sama beliau, "Ben tak datang." Pola takok itu. Punten abdina abi atinggal dunia waktu itu. Nah, tapi yang berikutnya saya datang itu sama Bapak itu. Tahu-tahu dibawa ke Munas. Nah, waktu itu Gus Dur sudah mau jatuh. Kefawaid itu tetap memimpin masyarakat itu. Karena masyarakat itu cinta memang ya. Cinta kepada ulama, cinta kepada Gus Dur, cinta kepada Kefawaid. Saya tahu sendiri. Waktu itu ada Kefawaid, ada ke Subadar, ada ke Idris Marzuki, ada ke Mutawakkil ala Allah, dan kiai-kiai lainnya. Nah, di Munas itu sudah dikelilingi tank. Nah, tank itu sudah ada pelurunya, itu namanya tentara itu kan sudah tidak memihak waktu itu. Jadi peluru istilahnya rudal itu tank itu. Saya ini disuruh ban ongka pidato. Saya bilang, saya dalam hati saya, kalau saya dirudal oleh tank ini kan hancur itu. Nah, dalam kondisi politik hal-hal yang seperti itu bisa terjadi, Bu. Seperti perang Irak-Iran niki, niku beni tapai kursi yang tak ke atas, Bu. Beni tapai, Bu. Rudal itu, Bu. Mun iya bom saat bisa sombong. Itu bukan tapai yang sekuat-kuatan itu, beniin mainan itu, bukan kembang api nih Bu. Rudal nih Bu. Rudal nih Bu. Nah, kula niki ningali tank niku pun ngepung. Iki lek pas dipijet cek rudal bo. Tapi almarhum Kefawaid ini memang pemberani. Oke, pidato. Orasi gitu, istilahnya orasi saya itu, ya Allah itu. Artinya ulama itu sudah dalam batinnya yang hanya ditakuti itu hanya Allah. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mugi-mugi kula kalih jenengan iki dapat barokahnya nggih. Karena cerita tentang orang-orang wali, cerita tentang orang-orang soleh itu yunzilur rahmat. Allah itu akan mendatangkan rahmat. Jadi kalau ada orang soleh, apalagi waliullah, itu disebut malaikat itu akan turun. Ya, malaikat rahmat itu akan turun dan akan menurunkan rahmat pada kita semua. Mugi-mugi kula kalih jenengan memperoleh rahmat semua, karena malam ini kita bercerita tentang almarhum Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid Aslam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.